Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan secara online mengenai diagram status. Adapun anggota atau pemateri kami yang pertama, Andris Ruse, pemateri yang kedua, Mujri Afu, pemateri yang ketiga, Wirdana Al-Habsyi, pemateri yang keempat, Cerdiana Hasan, pemateri yang kelima, Puspitayu, dan pemateri yang keenam, saya sendiri, yaitu Aulia Nurul Iftitah. Selanjutnya, saya akan menyerahkan kepada pemateri yang pertama. Ya, perkenalkan nama saya Andres Ruse. Jadi kita akan masuk pada materi diagram status. Jadi pada pembahasan kali ini kita akan membahas pertama yaitu tentang definisi daripada diagram status. Jadi definisi dari diagram status ini adalah diagram yang digunakan untuk mendeskripsikan perilaku sistem. Diagram status mendeskripsikan semua kondisi yang mungkin muncul sebagai sebuah objek. Begitu pula dengan event. Nah, dari diagram status ini, elemen-elemen di dalamnya adalah berupa kotak yang mempresentasikan state sebuah objek dan tanda panah yang menunjukkan perpindahan ke state yang selanjutnya. Kemudian bagian aktivitas dari simbol state menggambarkan aktivitas objek yang akan dilakukan selama di dalam state. Kemudian untuk lebih lanjutnya kita akan membahas tentang simbol-simbol daripada diagram status ini. Untuk yang pertama itu adalah status awal yang biasa diberikan simbol sebuah lingkaran. Jadi state awal ini merupakan state yang mewakili keadaan awal objek. Jadi dia ini diletakkan di awal mewakili awal keadaan suatu objek. Kemudian yang kedua adalah status. Nah, ini dia ada. Kemudian berikutnya itu adalah status. Jadi di sini dia berbentuk kotak. Jadi status ini merupakan representasi state sebuah objek. Jadi dia inilah yang mempresentasikan state di dalam sebuah diagram status. Kemudian lanjut status akhir. Jadi status akhir ini dia merupakan simbol state yang berada di akhir daripada diagram status. Jadi ketika kita menemukan simbol seperti ini, jadi ketika kita menemukan simbol seperti ini, maka dia menandakan bahwa itu adalah akhir daripada sebuah diagram status. Berbeda halnya dengan lingkaran yang pertama. Jadi dia menunjukkan awal. Perbedaan bentuknya yaitu pada simbol state yang pertama dia berupa lingkaran. Kemudian pada simbol state yang paling terakhir dia juga berupa lingkaran, namun di sekelilingnya ada garis yang mengelilinginya. Kemudian kita masuk pada simbol berikutnya yaitu transisi. Jadi transisi adalah sebuah panah yang merupakan jalur antara bagian state yang berbeda dari sebuah objek dari state yang sebelumnya menuju ke state yang berikutnya. Kemudian transisi internal. Jadi transisi internal ini adalah sebuah transisi yang menunjuk kembali ke dirinya sendiri. Jadi ketika state terdapat transisi seperti ini, maka dia akan menunjuk kembali ke dirinya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Mujri Afu. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang diagram status. Pertemuan sebelumnya teman kita, kelompok-kelompok lain telah membahas apa itu UML dan lain sebagainya. Nah, sekarang giliran kelompok kami membahas tentang diagram status. Pada pokok bahasan yang kita bahas pada diagram status adalah sebagai berikut. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang apa sih itu status, event, dan transisi. Nah, baik. State card diagram menampilkan state-state dari sebuah objek. Event yang bisa dideteksi dan respon atas event-event tersebut. Secara umum, pendeteksian sebuah event dapat menyebabkan sebuah objek bergerak dari satu state ke state berikutnya. Nah, sebuah objek yang bergerak ke state yang lain itu disebut dengan transisi. Nah, sebagai contoh, jika sebuah CD player dalam keadaan terbuka, penekanan tombol load
akan menyebabkan drawer CD player berpindah ke state close. Sebagaimana gambar sebagai berikut. Bagaimana digambarkan sebagai berikutnya. Kita bisa lihat di sini ada sebuah diagram. Di sini sudah menampilkan diagram status diagram. Di sini playing ini artinya diagram statusnya ini playing, close, open. Adapun tanda-tanda panah seperti ini disebut transisi. Kemudian di sini terdapat play, stop, load, dan stop itu yang disebut dengan event. Bagaimana cara membaca diagram ini? Sebenarnya ada sesuatu yang harus ditambahkan untuk memulai membaca sebuah diagram ini. Kita akan berpindah ke slide selanjutnya. Baik, di sini kita bisa melihat ada yang berbeda pada diagram sebelumnya. Diagram kali ini mempunyai initial state dengan final state. Pada bulatan hitam ini disebut dengan initial state. Kemudian pada bulat kemudian bergambar mata tersebut, ini kita sebut dengan final state. Artinya status keadaan sudah berakhir. Di sini status awalnya. Di sini kita ilustrasikan seperti CD player. Status awalnya CD player itu close. Kemudian ketika kita ingin memasukkan CD, kita harus melewat dulu. Terdapat kejadian eventnya itu melewat masuk ke state berikutnya. State berikutnya ini terdapat open. Artinya kita ingin membuka sebuah CD player tersebut. Ketika sudah kita masukkan CD player tersebut, kita play. Sudah play, dia akan bermain. Dia akan terputar, CD playernya akan terputar. Ketika dia sudah playing, kita melakukan close. Ketika sudah berakhir, kita lakukan close, dan setelah close, kita meng-off-kan atau mematikan sebuah sistem CD player tersebut. Dengan eventnya off, transisinya masuk ke final state. Di sini kita bisa melihat suatu sistem bekerja. Nah, disinilah diagram status berperan penting untuk mendeskripsikan sebuah sistem, bagaimana dia melakukan status-statusnya, berpindah ke kejadian yang lain berikutnya. Nah, baik, mungkin hanya itu yang bisa saya paparkan untuk bahasan status event dan transisi. Untuk bahasan yang lainnya akan dibahas oleh teman kami selanjutnya. Composite struktur diagram. Composite struktur diagram itu adalah sebuah struktur dari dalam sistem dalam classifier. Penggambaran ini juga mencakup interaksi yang terjadi dalam sistem ke sistem lainnya maksudnya, serta menggambarkan pengaturan dan hubung-hubungan yang terjadi dari bagian satu ke bagian lainnya. Oke, di sini ada contoh composite struktur diagram. Contoh ini merupakan mesin ATM sederhana. Nomor 1 itu mesin ATM yang merupakan struktur classifier yang sedang digambarkan. Nah, yang nomor 2 itu kotak tersebut adalah pusat prosesor yang di dalam sistem ATM. Yang ketiga itu terdiri dari 4 kotak. Ada tampilan pembaca kartu, tombol pin, dan printer itu bernama part box atau kotak part. Barisan antar kotak ini bisa disebut dengan row part. Nomor 4, kotak dengan garis putus-putus. Ini disebut dengan reference row atau baris yang direferensikan.
Nomor 5, garis di sini disebut jalur bus yang menghubungkan antar part. Nomor 6, merupakan simbol dari port. Nomor 7, di dalam kotak nomor 7 terdapat angka 4. Nah, angka ini disebut dengan multiplicity of part atau dapat diartikan memiliki 4 bagian. Nomor 8, terdapat kotak yang bernama vault. Ini merupakan kelas bersarang. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Nah, materi yang akan saya bawakan yaitu mengenai tentang diagram status. Contoh kasus yang kami ambil yaitu tentang jual beli online. Nah, penjelasan tentang gambar tersebut adalah ketika kita mulai mengaktifkan sistem, itu merupakan start awal dari diagram status ini. Setelah sistem aktif, maka kita akan masuk ke dalam sistem, lalu melakukan login sesuai dengan masukan yang diminta. Jika sistem tidak error, maka aplikasi yang berada di dalam sistem akan berjalan dengan semestinya. Nah, setelah aplikasi berjalan, maka kita dapat melakukan hal yang kita ingin lakukan di dalam aplikasi tersebut. Seperti melakukan pembelian barang, dalam hal ini kita sebagai pembeli, maupun melakukan penjualan barang, dalam hal ini sebagai penjual. Nah, tetapi jika sistem error, maka aplikasi akan dihentikan. Setelah masuk ke aplikasi yang berjalan dan selesai melakukan aktivitas di dalam sistem, maka kita bisa keluar atau logout dari sistem, dan setelah keluar, maka sistem itu dinonaktifkan. Pada slide selanjutnya, saya akan membahas tentang studi kasus diagram status, di mana pada objek login dari kelas login, pada status awal, sistem akan memberi perintah menunggu masukkan email dan password. Lalu, user masukkan email dan password. Setelah menerima masukan email dan password, maka akan terjadi validasi login, di mana validasi login ini merupakan sistem yang memeriksa email atau password, apakah email dan password kita sudah terdaftar atau belum. Setelah itu masuk ke status akhir. Pada status akhir kita masuk pada objek main dari kelas main, di mana pada status awal sistem akan menunggu masukan atau event dari user. Setelah itu user akan memilih beli barang atau jual barang. Setelah itu sistem akan memulai proses yang diminta, lalu akan kembali ke menu atau pada status awal. Lalu pada objek PB dari kelas pembelian barang, pada status awal sistem menunggu masukan. Setelah itu user mencari barang. Setelah user mencari barang, sistem akan menampilkan barang dan menunggu event, di mana user dapat memilih barang atau mengubah pembelian barang pada sistem. Lalu sistem mengkonfirmasi barang. Setelah itu user akan melakukan transaksi dan kembali pada status akhir, atau bisa pada status awal sistem menunggu masukan. Jika user tidak melakukan pencarian barang atau untuk pembelian barang, maka pada menunggu masukan user bisa langsung klik pada status akhir. Pada status akhir, jika user ingin mengubah pembelian barang, maka user bisa ke status awal, yaitu dengan menunggu masukan. Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan pemateri sebelumnya mengenai studi kasus diagram status objek dari kelas penjualan barang. Yang pertama, status awal. Kemudian ke status menunggu masukan. Nah, di sini sistem akan menunggu masukan atau inputan si user atau si penjual barang tersebut. Kemudian si user akan menambah barang yang akan dijual dan menambah deskripsi barang. Setelah itu, sistem akan menampilkan barang yang akan dijual. Nah, di sini selanjutnya kita menunggu proses. Setelah itu, sistem akan mengkonfirmasi apakah barang tersebut akan dijual. Nah, di sini ada panah dari mengonfirmasi barang penjualan menuju status menunggu masukan. Di sini akan kembali ketika si user atau si penjual tersebut salah menginput deskripsi barang atau barang yang akan dijual. Jika si user tersebut tidak mengedit barang tersebut, maka si user hanya menunggu pembeli dan melakukan transaksi penjualan. Adapun di sini panah dari status menunggu masukan ke status akhir, maksudnya ketika si penjual barang di sini tidak jadi ingin menambahkan barang yang akan dijual.
Kemudian objek dari kelas koneksi basis data. Nah, di sini cara kerja koneksi basis data yang pertama, membuka koneksi. Nah, maka sistem basis data akan siap diakses. Selanjutnya, sistem akan mengeksekusi query select dan mengeksekusi query update. Setelah itu, query yang telah dieksekusi, setelah diproses, maka akan muncul hasil query yang dapat diakses. Setelah itu, sistem akan menutup koneksi basis data tersebut.